Hai teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran biologi. Berdasarkan klasifikasinya, hewan terbagi atas dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang embriogenesis pada hewan reptil, yaitu buaya. Simak videonya sampai habis ya. Embriologi buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar, secara ilmiah termasuk anggota suku Crocodilidae. Hewan berdarah dingin ini merupakan hewan karnivora yang tinggal di danau, sungai, maupun rawa-rawa. Tahukah kamu bagaimana buaya yang besar dan gagah tersebut bisa terbentuk? Sama halnya dengan hewan lain, buaya mengalami proses embriologi, yaitu proses perkembangan embrio yang diawali dengan fertilisasi, cleavage, gastrulasi, dan organogenesis. Proses fertilisasi merupakan proses penggabungan inti sel telur buaya betina dan inti sel sperma buaya jantan, kemudian akan menghasilkan zigot buaya yang diploid. Fertilisasi pada buaya dilakukan secara internal di mana sperma dan ovum bertemu di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu memasukkan alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Buaya jantan memiliki alat kelamin khusus disebut hemipenis, sepasang testis penghasil spermatozoa, epididymis, dan vas deferens sebagai saluran tempat keluarnya spermatozoa dari testis keluar tubuh. Sedangkan buaya betina memiliki sepasang ovarium sebagai penghasil sel ovum dan oviduk yang berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sel telur dari ovarium menuju keluar tubuh. Tahapan fertilisasi pada buaya. Proses awal yaitu pematangan, di mana buaya betina akan menghasilkan sel telur di dalam ovarium yang siap dibuahi oleh sperma, dan buaya jantan menghasilkan sperma di testis yang siap membuahi sel telur. Tahapan fertilisasi yang kedua yaitu proses penetrasi, yang dimana hemipenis jantan akan dimasukkan ke kloaka reptil betina, ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka, sperma bergerak di sepanjang epididymis menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Dan yang ketiga yaitu proses peleburan. Pada proses ini menghasilkan zigot yang diploid. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma melalui oviduk akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Dalam telur buaya terdapat persediaan kuning telur. Proses embriologi selanjutnya yaitu cleavage, yang dimana zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi selanjutnya melakukan pembelahan yang menghasilkan jumlah sel berkelipatan genap. Sel-sel tersebut disebut blastomer. Buaya memiliki tipe telur telolecital yolk banyak mendesak di kutub animal karena sifat yolk menghambat pembelahan, maka pembelahan hanya terjadi di daerah diskus. Sehingga rongga blastosol juga terbentuk pada bagian kutub animal. Pada gambar ini, daerah yang terbentuk pada telur tipe telolecital. Telur telolecital hanya memiliki sedikit daerah yang bebas dari kuning telur atau yolk. Dengan pola pembelahan semacam itu, maka pembelahan sel pada telur buaya hanya terjadi dalam disk kecil sitoplasma, sehingga menimbulkan pola pembelahan diskoidal. Tahapan embriologi selanjutnya yaitu gastrulasi. Gastrula adalah tahapan pembentuk lapisan benih yang dicirikan dengan adanya gastrosol. Primitive streak adalah ciri utama gastrulasi pada buaya. Primitive streak adalah penebalan dari lapisan sel pada ujung posterior tengah dari zona pellucida. Penebalan ini disebabkan oleh migrasi sel-sel dari daerah lateral posterior epiblast ke arah tengah. Pada gastrulasi ini terdapat dua tipe gerakan, yaitu epiboli dan emboli. Epiboli merupakan gerakan yang dilakukan untuk membuat lapisan bagian dalam embrio. Sedangkan emboli merupakan gerakan yang terjadi pada daerah-daerah bakal mesoderm, notochord, dan endoderm. Emboli terbagi atas 8 gerakan yang mengarah ke blastosol.
Yang pertama, invaginasi yang merupakan gerakan yang terjadi pada daerah tertentu di mana sel-sel bergerak ke dalam blastosol. Lalu yang kedua ada involusi yang merupakan gerakan membelok ke dalam, di mana sel-sel yang awalnya berada dalam lapisan luar berpindah ke lapisan bagian dalam. Lalu terdapat ingresi yang merupakan gerakan migrasi pada sel-sel yang terjadi secara individu di mana sel berpindah dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam embrio. Selanjutnya terdapat delaminasi yang merupakan gerakan sel untuk membuat sel yang awalnya satu lapis menjadi dua lapisan. Selanjutnya gerakan konvergensi yang merupakan gerakan memusat. Terdapat gerakan yang berkebalikan dengan konvergensi, yaitu di mana sel-sel bergerak secara memancar atau disebut dengan divergensi. Lalu terdapat gerakan ekstensi yang merupakan gerakan saat sel-sel bergerak meluas ke satu arah. Dan yang terakhir terdapat gerakan evaginasi yang merupakan gerakan saat sel-sel bergerak menjulur atau kebalikan dari gerakan invaginasi. Tahapan tersebut merupakan tahapan umum yang terjadi pada gastrulasi hewan. Gastrulasi pada buaya terjadi tidak jauh berbeda dengan gastrulasi pada umumnya, hanya terdapat sedikit perbedaan. Tahap akhir gastrulasi menghasilkan gastrula yang mempunyai dinding berlapis ganda. Lapisan atas yang disebut epiblast dan lapisan bawah yang disebut hipoblast. Tujuan dari gastrulasi adalah membentuk 3 lapisan lembaga embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Fase embriologi buaya selanjutnya yaitu organogenesis yang merupakan proses di mana organ-organ dibentuk di dalam tubuh. Organ-organ pada buaya yang dibentuk pada proses ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Periode organogenesis memiliki 2 tahapan yaitu periode pertumbuhan antara. Periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif yang khas bagi suatu spesies. Selanjutnya, periode pertumbuhan akhir. Periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman, atau wajah yang khas bagi suatu individu. Berikut ini adalah tahapan embrio pada buaya. Pada minggu kedua, panjang mencapai 13,5 mm, jari-jari terlihat jelas, dan takai ditekuk pada siku dan lutut. Pada minggu keempat, panjang sudah mencapai 23 mm. Pada minggu ke-6, panjang mencapai 35 mm, berwarna merah muda dengan pola sosok yang samar. Pada minggu ke-7, panjang mencapai 118 mm, berwarna merah muda dengan bercakap pigmen ungu. Lapisan terluar atau ektoderm akan berdiferensiasi membentuk sistem saraf yaitu otak, cor yaitu jantung, alat indera, dan integumen yaitu kulit dan rambut. Pada lapisan tengah atau mesodermal akan berdiferensiasi membentuk sistem rangka yaitu osteon atau tulang, otot, alat reproduksi yaitu ovarium dan testis, alat ekskresi yaitu ren, dan alat peredaran darah. Selanjutnya lapisan terdalam yaitu endoderm akan berdiferensiasi membentuk alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Imbas embrionik yaitu pengaruh 2 lapisan dinding tubuh embrio buaya dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup. Mungkin sekian dari video pembelajaran kami. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Terima kasih.